Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ras Bugis Makassar Channel. Kali ini saya akan unboxing badik tertua guys, tertua di Sulawesi Selatan. Karena badik ini pra-Islam dan juga badik ini ditemukan di daerah Wajo di pekuburan tua yang ada di Sulawesi Selatan, yaitu di Tosora. Dan ini badik ini yang sangat istimewa karena memang dari bahan juga full meteorit atau biasa orang sebut poreo. Jadi sebelum kita unboxing mungkin bagus kalau kita lihat dulu penampakannya. Oke. Ya. Oke guys. Dari badik ini sudah kita tahu bahwa model seperti ini, gagang-gagang seperti ini adalah gagang-gagang kulu-kulu namanya, disebut kulu-kulu. Dan ini kalau dilihat secara pintas mirip seperti parang ya, tetapi padahal ini adalah badik dan gagang yang khas yang bagi daerah-daerah ke bawah, seperti Sengkang, Pinrang, Sidrap. Memang khas seperti inilah gagang-gagang hulu badik mereka. Dan gagang kulu-kulu dan kayu kemuning, dan sarungnya adalah sarung cenrana. Jadi sebelum kita buka, saya berikan sedikit story bahwa badik pra-Islam inilah yang semacam seperti inilah yang dulu banyak diekspor ke Majapahit. Itu tidak dipungkiri karena banyak tertulis di kitab-kitab Majapahit dulu. Dan memang badik ini adalah badik yang sangat tua dan orisinal, sampai-sampai dari bila saja ini guys. Ini sepertinya sudah menjadi sudah menjadi fosil. Dan ketika ditemukan juga ini badik sudah banyak bekas-bekas batu melengket pada dirinya, seolah-olah sudah menyatu. Ayo kita lihat guys ya penampakannya guys. Ini guys ya, bekas batu yang melengket ya. Ya. Ya, itu guys. Saking tuanya ini barang karena pra-Islam, sehingga sudah banyak menyatu dengan batu. Ketika dibersihkan, batunya semua sudah jatuh-jatuh guys. Ya. Oke. Ya, setelah kita memperlihatkan gambarnya, saya akan menjelaskan sedikit dari barang-barang seperti ini guys ya. Oke, saya akan perlihatkan, silakan. Ya. Coba kita lihat guys ya. Ini semua yang seperti ini, yang garis-garis ini guys. Ini disebut pamor urat tuo, atau dalam bahasa Indonesia ini adalah pamor urat yang hidup. Ini yang bergaris-garis guys ya. Dari gagang, dari besi saja sudah kita lihat bahwa ini adalah asli meteor, tidak dicampuri dengan barang-barang yang lain, tetapi ini full meteor atau full poreo. Inilah yang banyak dulu diekspor ke Majapahit dahulu. Dari bila juga kita bisa tahu, coba lihat guys yang hitam-hitam ini bukti bahwa sangat beracunnya ini badik khas Sulawesi Selatan ini, apalagi jenis meteor full ini, sehingga kelihatan dari ketandan bilanya yang sudah menghitam ini guys. Ini adalah racun. Jadi barang siapa yang terkena dengan sayatan seperti barang seperti ini, ya kalau orang-orang dulu, apalagi musim-musim belum ada yang seperti dokter rumah sakit, dia akan meninggal secara cepat dan menggenaskan. Dan dari bila saja kita sudah tahu bahwa ini keunikan daripada barang yang tua ini, dia juga sudah punya simpasi kado alami ya ini guys ya. Ya, ini bagus juga untuk pengasihan dari filosofi orang-orang Bugis Makassar. Ya. Dari poreo ini seperti ini, ya orang-orang dahulu
banyak jadikan sebagai azimat. Ya, yang seperti ini ya, yang full poreo, full meteorit. Ya, karena kita ketahui, kita tidak pungkiri kenapa orang-orang dahulu kita, khususnya Bugis Makassar, ketika dia punya anak bayi kecil, dia itu biasanya menyimpang benda seperti ini, badik seperti ini, di bawah bantal anak bayi itu sebagai sarana pengusir jin atau setan. Ya, itu juga kita tidak pungkiri karena dalam Al-Quran saja sudah menggambarkan kepada kita dalam surah Al-Hijr dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Artinya sungguh kata Allah katanya ya, menjadikan sama dunia, menjadikan bintang ini sebagai perhiasan di dunia itu, buruja wa zayyanaha lin-nazirin, dan menjadikan indah di mata. Dari penafsiran ini, kalau saya buka dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, sebagaimana pernah diajarkan kepada guru saya ketika saya mondok, ya, memang dalam pengertian buruj itu dalam Ibnu Katsir mengatakan, apalagi pendapat Atiyah Al-Aufi, bahwa di langit itu ada sebuah tempat di mana tempat itu dilindungi oleh al-buruj, dilindungi oleh meteorit seperti itu. Lalu ketika mendekati jin itu, setan itu, untuk mencari berita, karena orang-orang dulu itu, apalagi dalam dunia perdukunan kita kenal banyak orang-orang yang ke dukun mencari berita-berita, itu sebenarnya adalah berita yang disampaikan oleh jin ketika mencuri berita di langit. Dengan ketika dia mencuri berita di langit, maka Allah melemparnya dengan meteorit itu. Maka meteorit itulah yang dijadikan yang sampai di bumi, lalu dijadikan sebuah senjata oleh orang-orang Bugis Makassar. Lalu itu dia juga dijadikan filosofi bahwa badik seperti ini yang meteorit full, inilah yang banyak disimpan di bawah bantalnya anak-anak bayap. Allah alam apakah tradisi itu masih ada di era sekarang atau tidak. Tapi tidak kita pungkiri bahwa saya masih sempat ada dapatkan di era-era sekarang, orang menjadikan badik itu sebagai sarana azimat untuk menyimpan di bawah bantal itu. Tidak lain karena bahan yang ada di badik itu adalah meteorit full. Bukan yang seperti, ada juga yang pernah saya lihat itu yang dijadikan azimat adalah pisau-pisau dapur, ya. Bukan seperti itu. Badik-badik seperti inilah yang meteorit full. Dan juga meteorit itu ada dua ya. Ada meteorit yang dipanaskan dari bawah tanah, yang seperti itu yang kita ambil di bawah tanah. Yang kedua, ada juga yang langsung Allah turunkan dari langit, seperti tadi itu. Dalam Al-Quran kita lihat jelaskan ya, wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u linnas. Ini bukti bahwa kata Allah, wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid. Dan Allah menurunkan al-hadid, besi dari langit. Besi apa itu yang dimaksud? Tidak mungkinlah besi seperti yang kita lihat ini seperti besi mobil. Ini yang maksud adalah meteor. Wa anzal hadida fi ba'sun syadid. Dan dalam besi itu ada kekuatan yang luar biasa. Ba'sun syadid, ada kekuatan yang luar biasa. Wa manafi'u linnas, dan bermanfaat bagi manusia. Maka dengan dua dalil ini menunjukkan bahwa ternyata dunia perbesian itu perbilahan bukan hanya kita mengatakan bahwa, dan juga sangat tidak wajar kalau ada seseorang mengatakan bahwa orang yang memakai badik itu adalah syirik. Padahal tidak. Allah sendiri kan tadi mengatakan wa anzal hal hadida fihi ba'sun syadid wa manafi'un nas. Ini bukti bahwa ternyata besi itu, apalagi meteor seperti ini, bisa dijadikan sarana untuk mengusir para setan. Dan dalam Ibnu Katsir juga pendapat Al-Aufi di situ mengatakan bahwa ternyata setan-setan dan jin yang pencari berita itu sangat takut dengan meteorit itu, guys. Oke guys, itulah penjelasan saya singkat tentang seni bila itu sendiri. Dan jangan lupa like, share, and comment, and subscribe. Ini guys, besi pra-Islam.